Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falah. Saya dari kelas 4B Ilmu Komunikasi dengan NIM 2001030096. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus mereview tentang jurnal Public Speaking sebagian dari komunikasi efektif. Pengertian public speaking. Public speaking sebagai seni berbicara di depan umum lebih banyak dikenal secara teknis. Keterampilan berbicara tersebut sering ditemukan dalam praktik-praktik komunikasi seperti pidato. Secara historis, sebenarnya di masa Yunani dan Roma kuno, public speaking memainkan peran penting dalam bidang pendidikan dan kehidupan sipil. Bahkan, secara keilmuan, public speaking telah dipelajari jauh sebelumnya pada masa Aristoteles dan masa kepemimpinan Roma Cicero. Seperti yang diketahui, public speaking dipahami sebagai teknik menyampaikan pesan di depan publik. Secara keilmuan, public speaking sendiri merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan proses interaksi untuk berhubungan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Jika memiliki dari lintasan sejarah, maka awal proses komunikasi berlangsung sangat sederhana, yaitu dimulai dari sejumlah ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau penyampaian informasi. Kemudian dikemas menjadi sebuah pesan, lalu pesan tersebut kemudian dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi di hadapan khalayak banyak yang dikenal sebagai public speaking. Saat ini, public speaking merupakan salah satu kemampuan mutlak yang dibutuhkan di era global. Hal tersebut dipicu oleh tuntutan zaman dan teknologi yang ada sekarang ini yang memaksa individu untuk bisa bersaing meningkatkan kualitas diri. Letak pentingnya kemampuan public speaking tak terlepas dari definisi public speaking itu sendiri. Secara etimologis, public speaking terdiri atas publik yang artinya kepada siapa kita akan berbicara. Sementara speaking berarti bagaimana cara menyampaikannya. Semua orang memang mampu berbicara, namun hanya sebagian yang mampu meramu kata-kata menjadi bahasa yang indah dan dapat menarik publik untuk mendengarnya. Jadi secara sederhana, public speaking artinya kemampuan berbicara dengan melakukan permainan bahasa di depan khalayak. Secara umum, komunikasi terdiri dari dua jenis, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Hasil riset menunjukkan bahwasannya komunikasi nonverbal lebih banyak digunakan dalam keseharian atau aktivitas manusia, sebesar 65%, sementara komunikasi verbal ditunjukkan sebesar 35%. Public speaking merupakan perpaduan baik komunikasi verbal maupun nonverbal tersebut. Untuk itu, berikut akan dipaparkan keterkaitan komunikasi dan public speaking. Terdapat persamaan di dalam dua konsep tersebut. Yang pertama itu dalam beberapa sisi, keduanya membutuhkan keahlian yang sama yang digunakan dalam percakapan biasa. Yang kedua, selain dari jumlah audiens yang lebih banyak, public speaking dibedakan dari komunikasi setidaknya dari tiga hal, yakni public speaking lebih terstruktur. Lalu yang kedua, public speaking memerlukan bahasa formal. Lalu yang ketiga, public speaking membutuhkan metode penyampaian yang berbeda. Mengenai jurnal yang saya review, yang berjudul tentang public speaking sebagai dari komunikasi efektif, dari kegiatan PKM di SMA Christophorus II, Jakarta Barat. Tahunnya 2018, penulis Girsang dan publikasinya Jurnal Pengabdilan dan Kewirausahaan. Latar belakang penelitian tersebut yaitu public speaking merupakan salah satu kemampuan mutlak yang dibutuhkan di era global. Hal tersebut dipicu oleh tuntutan zaman dan teknologi yang ada sekarang ini yang memaksa individu untuk bisa bersaing meningkatkan kualitas diri. Yaitu metode penelitiannya kegiatan PPKM memadukan teknik ceramah, pemberian materi, serta praktik langsung. Selama perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan.
Komunikasi efektif juga diukur jika tercapai tujuan si pengirim pesan. Lalu ada hasil penelitiannya, yaitu dengan demikian penulis merasa memberi materi dan taktik keterampilan dari public speaking berguna bagi audiens untuk melatih kepercayaan diri dan semakin berkembang ke depannya. Lalu ada hasil dari jurnalnya. Secara umum, antusias peserta yang terdiri dari kelas 11 gabungan dari jurusan IPA dan IPS dan IPA sangat tinggi. Peserta sangat proaktif untuk tampil ke depan tanpa ditunjuk pembicara. Kegiatan ditutup dengan pemberian sertifikat dari pihak sekolah kepada pembicara dan foto bersama seluruh peserta. Menurut saya jurnal tersebut sudah bagus dan benar dari segi judul, susunan jurnal, isi permasalahan, pengertian, kesimpulan maupun daftar pustaka, karena memberikan kepada pembaca adanya penjelasan, tujuan, pembahasan, dan isi tentang pentingnya suatu jurnal. Di hasil review jurnal dapat menjadi rujukan awal pembicara dan pembaca dalam penelitian yang akan dilakukan dan juga membantu meningkatkan pemahaman penulis tentang suatu topik penelitian. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.